Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Andriani, NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 aliran filosofis matematika apabila dikaitkan dengan teori behaviorisme. Oke, di sini kita akan membahas mengenai hubungan behaviorisme dan 3 aliran filosofis matematika dalam pembelajaran matematika. Nah, pertama yaitu 3 aliran filosofis matematika. Di sini kita akan membahas singkat mengenai aliran filosofis. Yang pertama yaitu formalisme. Di sini matematika dipandang dari simbol, struktur, konsep, simbolik matematika. Namun, simbolnya itu tidak kosong, melainkan memiliki makna. Yang kedua yaitu logisisme. Memandang, semua matematika dapat diturunkan dari prinsip-prinsip logika. Kemudian yang ketiga yaitu illusionisme. Memandang matematika berasal dan berkembang di dalam pikiran matematika. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai behaviorisme. Behaviorisme sendiri merupakan aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek sosial. Di behaviorisme sendiri terjadi pengulangan dan pelatihan. Yang dimaksudkan untuk apa? Yakni untuk supaya perilaku yang digunakan dapat menjadi kebiasaan. Kemudian tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Di behaviorisme juga, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Di behaviorisme ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi, seseorang dikatakan telah belajar mengenai sesuatu, mengenai apapun, dikatakan belajar apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adanya stimulus dan respon. Jadi, apapun yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati secara jelas. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu reinforcement, yaitu penguatan. Apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Nah, entah penguatan positif ataupun penguatan negatif, itu akan meningkatkan respon yang diberikan siswa. Nah, berikutnya ada behaviorisme dan formalisme dalam pembelajaran matematika. Behaviorisme dan formalisme ini sesuai apabila dikaitkan. Yakni ketika seorang guru mengajarkan matematika dengan memberikan atau memperkenalkan simbol matematika, maka siswa akan menerima informasi tersebut. Namun, dalam pembelajaran, nanti siswa akan cenderung lebih pasif karena siswa hanya menerima materi dari guru berupa simbol-simbol ataupun struktur matematika. Nah, misalnya ketika pembelajaran tentang integral. Nah, di sini guru tidak menjelaskan secara detail mengapa integral menggunakan simbol seperti itu, terus siapa yang menemukannya, kenapa bentuknya seperti itu juga. Tidak dijelaskan, siswa hanya menerima informasi tersebut dari guru. Kemudian berikutnya ada behaviorisme dan logisisme dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, ketika behaviorisme dan logisisme ini dipadukan, ini sesuai ataupun cocok. Di sini guru memberikan materi dengan memberikan konsep kepada siswa supaya siswanya merespon. Jadi pembelajaran yang diberikan itu berupa konsep-konsep yang siswanya akan memahami materi dari konsep yang diberikan guru tersebut.
Kemudian logika. Pembelajaran behaviorisme berdasarkan logika yang diberikan dan tidak meminta siswanya aktif, sehingga siswa hanya diberi penguatan dan siswa merespon pengetahuan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, akibatnya dalam pembelajaran siswa akan cenderung pasif, sehingga tidak dianjurkan apabila diterapkan pada pembelajaran saat ini. Yang notabene pembelajaran saat ini menuntut siswa untuk lebih aktif, lebih kreatif, lebih komunikatif, lebih kolaboratif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada behaviorisme dan intuisionisme dalam pembelajaran matematika. Seperti yang kita tahu, behaviorisme sendiri dalam pembelajaran siswa hanya menerima pengetahuan. Nah, intuisionisme apabila dipadukan dengan behaviorisme ini tidak sesuai. Mengapa? Karena intuisionisme memandang matematika dalam pikiran, hanya dalam pikiran, sedangkan behaviorisme menyatakan siswa hanya menerima sehingga tidak tersampaikan. Dan pada dasarnya, behaviorisme itu menuntut siswa untuk mengkonstruk pengetahuan sendiri, yaitu dalam pikiran siswa sendiri. Siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.